Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang permasalahan dalam profesi guru. Saya Ilham Fathul Baris sebagai moderator, lalu ada Mia Anissa sebagai pemateri, dan ada Ajeng Fortuna sebagai pemateri. Untuk materi pertama yaitu pengertian profesi keguruan yang akan dijelaskan oleh Ajeng Fortuna. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fortuna, NPM 182151100. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari profesi keguruan itu sendiri. Profesi secara terminologi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut sebuah keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang dimiliki didapat dari lembaga kependidikan khusus untuk profesi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang guru dan dosen, yaitu pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi kesimpulannya, profesi keguruan adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, di mana keahlian tersebut diperoleh dari lembaga kependidikan, yaitu dari sekolah keguruan, yaitu khusus keguruan. Terima kasih kepada Ajeng yang telah menjelaskan pengertian tentang profesi keguruan. Selanjutnya yaitu pengertian problematika dan tantangan yang akan dijelaskan oleh Mia Anissa. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya Mia Anissa Nuraini dengan NPM 182151143. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari problematika dan tantangan. Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika mempunyai arti masih menimbulkan masalah ataupun hal yang masih dapat dipecahkan permasalahannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan menghadapi masalah. Ya, sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia Anissa yang telah menjelaskan tentang pengertian problematika dan tantangan. Selanjutnya yaitu materi problematika guru yang akan dijelaskan oleh Ajeng. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan problematika pada profesi keguruan, yaitu ada mencakup problem internal dan problem eksternal. Problem internal itu ada 4, menguasai bahan materi, mencintai profesi keguruan, keterampilan mengajar, dan menilai hasil belajar. Saya ingin menjelaskan yang poin pertama dulu, yaitu menguasai bahan atau materi. Menguasai bahan materi harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran, yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, rancangan dan penyiapan bahan ajar harus cermat, baik, dan sistematis. Rancangan atau persiapan bahan ajar atau materi berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat terarah dan efektif. Selanjutnya, poin yang kedua ada mencintai profesi keguruan. Adanya keinginan kuat untuk menjadi seorang guru yang baik. Persoalan profesi guru di sekolah terus menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan menuntut untuk dipecahkan. Karena masih banyak guru yang punya anggapan bahwa mengajar hanyalah sebuah pekerjaan sampingan. Padahal, guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan formal. Karena bagi siswa, guru sering dijadikan teladan atau tokoh panutan. Untuk itu, kita sebagai guru sebaiknya memiliki perilaku dan keterampilan yang memadai dalam mengembangkan peserta didik secara utuh. Kemudian yang ketiga, keterampilan mengajar. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai. 10 kompetensi yang harus dimiliki guru adalah yang pertama, menguasai bahan materi.
Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, penggunaan media atau sumber. Yang kelima, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang keenam, menilai prestasi yang dicapai siswa. Yang ketujuh, mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan atau sering disebut sebagai BP. Yang kedelapan, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Yang kesembilan, memahami prinsip-prinsip. Dan yang terakhir, menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan mengajar. Kemudian terakhir, yang keempat, menilai hasil belajar. Evaluasi diadakan bukan hanya untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik, tetapi juga ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang sudah dicapai. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Kemudian dalam problematika eksternal, problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Kualitas pengajaran juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan sekolah itu sendiri. Yang contohnya di kelas, kelas itu mempengaruhi kayak misalkan besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia. Kalau dari aspek sekolahnya, disiplin sekolah, contohnya perpustakaan yang ada di sekolah memberikan perasaan nyaman, bersih, rapi, dan teratur. Kemudian, dalam konteks pertimbangan faktor eksternal, terutama yang menyangkut lingkungan kerja, ada beberapa hal yang mempengaruhi semangat kerja, yaitu yang pertama, volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, suasana kerja yang menggairahkan atau iklim. Yang ketiga, pemahaman sikap dan pengertian di kalangan pekerja. Yang keempat, sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pemimpin terwujud dalam kenyataan. Yang kelima, penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berprestasi. Dan yang terakhir, keenam, sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan fisik seperti tempat olahraga, masjid, dan rekreasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ajeng yang telah menjelaskan tentang problematika guru. Selanjutnya yaitu materi tentang tantangan profesionalisme guru yang akan dijelaskan oleh Mia Anissa. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang tantangan profesionalisme guru. Nah, tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya menggambarkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki seseorang yang memangku jabatan tersebut. Adapun tantangan profesionalisme guru yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Nah, dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi informasi itu merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi ini akan mengubah pola hubungan guru dengan murid. Guru dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi karena dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat pencapai tujuan dari pendidikan dan bukan sebaliknya, yaitu menjadi penghambat dalam pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Nah, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Adapun dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang pemerintahan daerah. Nah, di mana pada pasal tersebut dinyatakan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat wajib dan pilihan. Nah, urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabupaten atau kota, yaitu dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Nah, dari situ sudah jelas terdapat pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dunia pendidikan menghadapi
masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pendidikan harus menyambut dengan cepat agar sumber daya manusia di Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lainnya. Nah, maka pendidikan Indonesia harus menekankan pada 3 faktor kemampuan, yaitu yang pertama, penguasaan inovasi, yang kedua, penguasaan jaringan networking, dan yang ketiga, penguasaan teknologi. Nah, untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia, berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, seperti sekolah pertanian, teknik mesin, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar mampu membekali kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan atau networking. Kompetensi berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan berbagai keterampilan yang ada. Dengan demikian, apabila Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta inovasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga Indonesia mampu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, adapun tantangan yang dihadapi guru, yang pertama, manajemen kelas dan kekerasan dalam sekolah yang terus meningkat. Yang kedua, problem sosial yang berdampak pada murid. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, jam kerja yang panjang dan stres gara-gara kerja. Yang kelima yaitu mendapatkan pemberdayaan profesional. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia Anissa yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu materi solusi profesionalisme seorang guru yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk solusinya, penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Guru sebagai salah satu komponen pendidik harus mampu beradaptasi juga. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus yang mengharuskan guru berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Pengembangan kemampuan guru dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang perlu disiapkan adalah kepemimpinan, public speaking, penguasaan bahasa asing, dan jaringan. Apabila hal tersebut mampu dikuasai oleh guru, maka akan mudah guru untuk menghadapi MEA dan siap bersaing dengan SDM dari negara anggota MEA serta mempunyai profesionalisme yang baik dalam bekerja. Sekian dari saya. Untuk kesimpulannya, dalam pengembangan profesi tenaga pendidik sebagai perancang masa depan, yang hal paling terpenting adalah membangun kemandirian di kalangan pendidik, sehingga dapat lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Menjadi guru yang profesional diperlukan beberapa literatur dan pengembangan dalam diri seorang guru, yaitu dapat bersikap inovatif dalam melaksanakan peran dan tugas mendidik peserta didik menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.